والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الآية. صدق الله العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin kiram, para jemaah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, baik itu bil lisan, dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah, baik dengan bil a'mal, baik kita bersyukur dengan amal perbuatan kita, bil jawarih, dengan anggota tubuh kita. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada, kapan saja, setiap saat, setiap waktu. Karena kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, Allah akan memberikan siksa, adab kepada kita. Adab. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu sekalian, kata Allah, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, wa la in kafartum, akan tetapi jika kamu ingkar, tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah, inna azabi lasyadid, maka kata Allah, sesungguhnya siksaku amat sangat pedih. Para jemaah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika illa lil mu'min. Idza asabathu syarra'u syakara fa kana khairan lahu wa idza asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu. Kata Nabi, sungguh hebat, sungguh luar biasa, sungguh ajib, luar biasa orang mukmin itu. Ajaban li amril mukmin, segala urusan orang mukmin itu lahu khair, baginya itu adalah baik sekali. Orang mukmin dalam hidupnya semua urusannya itu semuanya baik, Pak. Tidak ada yang tidak baik. Dari dia bangun tidur sampai tidur kembali diatur di dalam Islam, semuanya baik. Namun kadang-kadang kita tidak memanfaatkan kebaikan-kebaikan itu. Semuanya baik. Ketika kita bangun tidur, ketika bangun kita membaca doa,
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita membaca doa. Semua urusan kita ini diatur di dalam agama Islam. Apalagi soal yang kecil saja, Pak. Apalagi soal-soal yang besar. Apalagi soal yang besar. Karena apalagi soal yang menyangkut masalah urusan orang banyak, menyangkut urusan umat Islam, sangat diatur di dalam agama Islam. Sangat diatur, Pak. Oh, kita bagaimana kita makan, bagaimana kita tidur, bagaimana kita, mohon maaf, bagaimana kita buang air besar, bagaimana kita buang air kecil, semuanya diatur di dalam Islam. Bagaimana kita bergaul, bagaimana kita berkumpul dengan istri kita, semuanya diatur. Hal-hal yang kecil yang sifatnya pribadi, apalagi sifatnya yang berskala urusan orang banyak, sangat diatur. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusannya itu baik. Tidak ada urusan orang mukmin ini tidak baik. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan tidak ada kebaikan-kebaikan itu selain orang mukmin, selain yang mempunyai orang mukmin itu, Pak. Ya. Di agama yang lain artinya tidak diatur, Pak. Kita diatur bagaimana kita cara makan, cara tidur. Ya. Sangat diatur. Lanjutan hadis ini, wa in asabathu syarra'u syakara fakana khairan lahu. Apabila seorang mukmin itu mendapatkan kesenangan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kenikmatan apapun, sekecil apapun kenikmatan itu, syakara, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sekecil apapun nikmat Allah. Kita kadang-kadang mengukur nikmat Allah ini sebatas yang materi. Hal-hal yang tanpa uang, pangkat, jabatan, harta, rumah. Padahal ya, mengukur nikmat Allah itu bukan hanya itu. Allah memberikan kita sehat, alhamdulillah. Allah memberikan kita barokah. Allah memberikan kita anak yang soleh. Allah memberikan kepada kita keturunan yang soleh-solihah. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syakara, senantiasa bersyukur kepada Allah. Wa in asabathu dharra'a, wa in asabathu dharra'u sabara. Apabila ditimpa mendapatkan suatu kesulitan, mendapatkan suatu musibah, cobaan, ujian, apa di dalam Islam senjatanya adalah sabar. Kita harus sabar. 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 Apa artinya sabar? Kata ulama, sabar itu kita tidak emosi, tidak memperturuti hawa nafsu, tidak putus asa. Suatu contoh ketika kita mendapatkan musibah,
dan musibah. Kita kehilangan uang, kehilangan harta, kehilangan sepeda motor. Yang pertama itu tindakan pertama kita harus sabar. Sabar. Jangan emosi. Jangan emosi. Sabar dulu, tenang. Ya. Sabar. Ya. Jangan emosi. Setelah itu baru kita mencari bagaimana solusinya, bagaimana jalan keluarnya. Bagaimana jalan keluarnya. Artinya sabar di sini jangan kita menyerah, ya sudahlah, mungkin bukan punya kita, harta kita. Kita cari jalan keluarnya, kita berusaha. Lapor kepada kepolisian, berusaha mencari barang kita yang hilang itu. Jangan sampai kita kehilangan harta benda, kita emosi. Bahkan kadang-kadang sering menuduh orang lain. Ini yang ngambil ini, si fulan, yang ngambil si ini. Itu namanya tidak sabar. Sabar dulu. Wabasyiris sabirin. Wabasyiris sabirin. Dan berbahagialah orang-orang yang mencari jalan. Banyak orang kadang-kadang ketika dia ditimpa musibah, ya, Allah memberikan cara kepada kita, wabasyiris sabirin. Pertama kita harus sabar. Pertama. Dan cari jalan keluar yang benar dan syar'i. Kadang-kadang kita datang, sepeda motor kita hilang. Kita datang kepada orang pintar, orang yang ahli supranatural, datang ke sana. Di Terawang bawa sepeda motornya, bapak itu ada di sini, di kampung ini, cari di kampung ini. Masya Allah, ini Pak. Ini jalan keluar yang salah. Jalan keluar yang salah. Minta datang kepada na'udzubillah. Kadzabal munajjimun walau sadaku. Kata ulama, orang peramal itu, orang dukun itu kadzabal. Dia itu bohong. Walau sadaku, walaupun kebetulan dia benar. Walau sadaku. Kadzabal munajjimun, seorang peramal supranatural. Itu semuanya bohong. Dan kita tidak boleh mendatangi mereka. Minta pangkat, minta jabatan, minta ini, minta kekayaan, minta pesugihan. Datang kepada kadzabal munajjimun. Syirik akhirnya kita. Na'udzubillahi min dzalik. Betul Pak. Walau sadaku, akhir walaupun dia itu sewaktu-waktu dia benar, dia bohong. Ya minta kita cari jalan kepada Allah. Wabasyiris sabirin. Minta lapor kepada aparat di mana kita hilangnya, dicari. Baru kita, kalau sudah enggak ketemu bagaimana? Kata Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa sesungguhnya semuanya itu harta kita, semuanya yang kita miliki ini adalah lillahi, kepunyaan Allah, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ilaihi raji'un, dan semuanya itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jalan terakhir. Ini bersabar Pak. Bersyukur kepada bersabar. Jadi umat Islam itu sebenarnya hebat Pak. Kita dalam hidup ini tidak usah ruwet-ruwet Pak. Santai saja, ya, santai saja.
Kita diberi resep oleh Nabi Muhammad SAW. Apa? Ketika kita mendapatkan nikmat, sekecil apapun nikmat itu syakarah. Kita harus bersyukur kepada Allah. Baik itu dengan ucapan, dengan perbuatan, bersyukur kepada Allah. Senikmat apapun, Pak. Yang kedua, wa in asabathu dharra. Apabila kita mendapatkan ujian, ujian dari Allah, kesulitan, hambatan, tantangan, masalah, sabar. Kita harus bersabar. Maka khairan lahu, maka bagi dia adalah hal yang kebaikan. Jadi kita tidak usah, kita bersyukur dalam hidup ini dan bersabar. Syukur mendapatkan nikmat, bersabar ketika kita mendapatkan musibah, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalamil mursalin. Kita sudah masuk babun fil iktisadi fil ibadati, yaitu bab tentang al-iktisadu fil iktisadi fil ibadati, yaitu sedang-sedang saja di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diforsir, jangan berlebih-lebihan. Kita sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan kita pada minggu yang kemarin ya. Ini saya mengganti badan dari Kiai Aunur Rafiq karena beliau sedang melaksanakan umroh. Jadi timbang kosong ya kita istilah. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farwab. Apabila kamu dalam kosong, maka lebih baik diisi kekosongan itu, jangan sampai kosong. Ini kita melanjutkan bab tidak berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yuridullahu bikumul usra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita ini, umat Islam ini, yang mudah-mudah, yang ringan-ringan. Wa la yuridu bikumul usra, Allah tidak menghendaki, tidak menyukai hal-hal yang sulit-sulit, yang berat-berat. Itu tidak disukai oleh Allah, tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan hadis yang kedua di dalam bab ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu an qala jaa salasatu rahtin ila buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma akhbiruhu ka'annahum taqalluha wa qalu aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Qala ahaduhum amma ana fa usalli al-layla abadan wa qala al-akharu wa ana asumu ad-dahra abadan wa la uftiru wa qala al-akharu ana a'tazilu an-nisaa fala atazawwaju abada. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim wa qala
antum alladziina qultum kada wa kada ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu lakinni asumu wa uftiru wa usalli wa arkudu wa atazawwaju nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Muttafaqun alaih. Raja yang dimuliakan Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Anas, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Ini merupakan anak angkat Nabi. Anas ini merupakan anak angkat Nabi. Sehari-hari beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai membantu, sebagai khaddamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau. Jadi kemana-mana beliau ini, Anas ini mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik keluar ataupun di rumah, khaddamnya. Beliau meriwayatkan suatu hadis, ja'ah salah satu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, datang tiga orang ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga orang datang ke rumah salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang tiga orang di sini. Dalam kitab, syarah kitab ini dijelaskan bahwa yang datang itu Ali ibn Abi Talib wa Abdullah ibn Umar ibn al-As wa Utsman bin Mad'un. Tiga orang ini datang ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa datangnya? Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin tahu, ingin bertanya apa kegiatan ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kegiatan ibadah Nabi itu setiap hari apa? Siang, malam, apa saja. Tiga orang ini datang kepada istri-istri Nabi Muhammad bertanya, apa kegiatan Nabi? Apa ibadah Nabi? Falamma akhbiru ka'annahum taqalluha wa qalu falamma ukhbiru, maka ketika diberitahu oleh istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ya, tentang kegiatan ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kegiatan ibadah Nabi di malam hari, apa kegiatan Nabi di siang hari, di sore hari, ka'annahum taqalluha wa qalu. Setelah mendengar kegiatan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka merasa ibadah mereka yang tiga orang ini merasa sangat sedikit dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau malam itu bangun, salat tahajud bagi Nabi itu merupakan kewajiban bagi Nabi. Nabi enggak ada waktu kosong, Pak. Sehingga kita kadang-kadang duduk berdua, sehingga enggak ada Nabi itu menggunjing orang lain, memfitnah orang lain. Kalau kita kan tidak. Ke sana kita duduk, ngerumpi, membicarakan kebaikan. Nabi enggak ada waktu untuk
Nggak ada waktu Nabi. Kalau tidak berzikir ya sholat. Kalau tidak sholat ya berikan tausiah. Sudah sibuk, nggak ada waktu untuk menggunjing orang lain, memfitnah orang lain. Karena kita kadang-kadang banyak kita waktu terbuang-buang, kita duduk cerita tentang kejelekan orang lain. Nabi nggak ada itu, nggak ada waktu untuk itu. Jadi kalau sahabat bertanya kepada Rasulullah, bertanya, ya Rasulullah, gimana hukumnya ini ya Rasulullah? Ini. Kalau para tiga sahabat ini merasa sangat sedikit ibadahnya dibandingkan dengan ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqalu, dan tiga orang ini berkata, aina nahnu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Di mana ibadah kita? Di mana kemampuan kita, ibadah kita dibandingkan dengan ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di mana? Belum seberapa, Pak. Itu ibadahnya para sahabat ini, sahabat Nabi, belum seberapa. Waqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Padahal kata sahabat ini, Nabi itu sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, wa ma ta'akhkhara, dan dosa-dosa yang akan datang. Nabi sudah diampuni. Nabi itu maksum, Pak. Sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dijamin. Pernah Siti Aisyah radhiyallahu anhu ketika Nabi sholat malam, sholat tahajud itu bagi Nabi wajib, Pak. Nabi, Siti Aisyah menangis, kenapa ya Rasulullah? Engkau ini kan sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Kenapa engkau capek-capek bangun malam, sholat tahajud, lama sekali sholat hajat, sampai kakinya engkau sampai memerah. Kenapa engkau capek-capek untuk sholat tahajud, padahal engkau sudah dijamin masuk surga? Kenapa? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala akuna abdan syakura. Afala akuna abdan syakura. Apakah tidak boleh? Saya hanya ingin menjadi seorang hamba abdan syakura, seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun saya dijamin masuk surga, dijauhkan dari neraka, saya senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Apakah tidak boleh saya ingin menjadi seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dijamin. Ya. Tiga sahabat ini dibandingkan dengan Nabi Muhammad sangat jauh ibadahnya. Qala ahaduhum, berkata salah seorang dari mereka, dari sahabat tadi, amma ana wa usalli al-laila abadan. Salah seorang sahabat tadi berkata, kalau begitu sudahlah, saya melihat ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam beliau bangun, saya akan sholat bangun malam abadan, selamanya. Selamanya. Kalau begitu, mulai nanti saya akan sholat malam, bangun malam, abadan, selamanya, setiap malam mengikuti
mengikuti apa? Ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-akharu, dan berkata sahabat yang lain, wa ana asumud dhahra abadan wala uftiru. Kalau begitu saya akan berpuasa ad-dahra selamanya, berpuasa selamanya, wala uftiruh, dan tidak akan berbuka. Dia akan berpuasa selamanya, selamanya akan berpuasa dan tidak akan berbuka, tak buka. Dia berkata, waqala al-akharu, dan sahabat yang lain berkata, wa ana a'tazilun nisa'a fala atazawwaju abadan, dan saya tidak akan kawin. A'tazilun nisa', tidak akan mendekati perempuan, istri-istri saya, fala atazawwaju abadan, dan saya tidak akan atazawwaj, tidak akan menikah, tidak akan kawin abadan, selamanya, selamanya. Jadi, oh kalau gitu saya tidak akan menikah, tidak akan menjauhi perempuan, ya, tidak mau menikah, akan beribadah selamanya. Kalau malam dia bangun tahajud, akan berpuasa siang harinya dan menjauhi perempuannya. Apa kata Nabi? Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka ada di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Faja'ah, Nabi datang kepada mereka. Nabi datang kepada mereka. Faqala, dan Nabi berkata, antumul ladzina qultum kada wa kada, apa yang telah kamu katakan, apa yang telah kamu bicarakan tadi ini dan itu, ama itu tidak benar, kata Nabi. Tidak benar. Ama wallahi, saya, kata Nabi, demi Allah. Nabi bersumpah demi Allah. Inni la ahsyakum lillahi wa atqakum lahu. Saya, kata Nabi, adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kamu sekalian, wa atqakum lahu, dan saya paling orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kamu sekalian. Saya paling takut kepada Allah, saya paling bertakwa. Saya tidak mengerjakan apa yang kamu bicarakan tadi. Lakinni asumu wa uftiru. Saya ini berpuasa. Saya orang yang paling bertakwa kepada, paling takut kepada, saya berpuasa, saya asumu, saya berpuasa dan saya berbuka. Wa usalli, saya sholat seperti biasa. Wa arkudu, dan saya tidur, kalau capek saya tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikah, kawin. Nabi kawin, Pak. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang tidak menyukai, raghiba an sunnati, barang siapa yang tidak menyukai, tidak senang, tidak melaksanakan sunnah-sunnahku, falaysa minni, maka dia tidak termasuk umatku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, dia barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, dia berarti bukan termasuk umatku dan tidak
nanti tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini Pak, artinya apa? Di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala biasa-biasa saja, ya, biasa-biasa saja. Tidak boleh kita berlebih-lebihan. Saya katakan kemarin umpamanya kita dari malam ya, jam 1 iktikaf di masjid sampai subuh membaca Al-Quran, betul itu ibadah kepada Allah, itu ibadah dengan niat ibadah, betul baik, tapi tidak disukai. Jangan berlebih-lebihan di dalam kita beribadah kepada Allah. Berpuasa boleh berpuasa, ya, kita sholat malam boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Kita berpuasa boleh, puasa hari Senin, hari Kamis, puasa sunnah boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Ada kadang-kadang orang berpuasa, ya, berpuasa pote, ada ya puasa putih. Jadi dia itu dalam berpuasa itu dia hanya minum air, Pak, atau makan makanan yang tidak bernyawa. Apa maksudnya itu? Ya, dia minum puasa lagi, tidak makan gitu. Ini. Ada orang yang berpuasa terus, setiap hari dia berpuasa. Setelah maghrib, waktu berbuka dia makan, minum, berpuasa lagi. Shaumul abad, berpuasa terus menerus. Ini bukan termasuk ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berlebih-lebihan jangan. Di dalam kita beribadah kepada Allah, berpuasa, makan, minum, biasa-biasa saja, Pak. Jangan berlebih-lebihan. Apalagi tidak diajarkan oleh Rasulullah, ya, puasa minum air, apa tujuannya, niatnya apa, ya. Innamal a'malu bin niat. Semua amal perbuatan kita ini tergantung kepada niat kita masing-masing. Niat kita masing-masing. Tidak ada ya, puasa mote. Sudah biasa saja, ketika kita berbuka, ya berbukalah dengan baik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dari hadis ini dapat kita mengambil suatu kesimpulan bahwa di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala jangan berlebih-lebihan, jangan berlebih-lebihan. Nabi sendiri, ya, sebagai orang yang paling takut kepada Allah, paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Nabi sendiri ya berpuasa sewajarnya. Ya tidur sewajarnya, Nabi tidur. Ketika capek Nabi tidur, istirahat, Pak. Ya, bukan Nabi tidak tidur. Ketika datang kepada istrinya, menggauli istrinya, ya biasa menggauli istrinya itu. Jadi tidak berlebih-lebihan. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab wal afu minkum. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa ilman nafi'an wa rizqan wasi'an hanadan thayyiban wa barakan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.